Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Widitorus Sandi SH, MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen UMKM dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang analisis ide bisnis UMKM toko kelontong. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Novalia Devi Anggrani dengan NIM 2261147. Kemudian ada Elsa Putri Wibowo dengan NIM 2261150. Lalu ada Putri Anggi Sugiono dengan NIM 2261156. Dan yang terakhir Yohana Maulita Odi Paramadita dengan NIM 2261164. Yang pertama kami akan membahas mengenai profil UMKM. Adapun profil lengkap UMKM, antara lain nama UMKM adalah Toko Bagus, pemilik usaha bernama Tony Webisono, lokasi usaha di Dusun Ketanen, Desa Banyuwarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Jenis usaha yaitu usaha dagang sembako dan kebutuhan sehari-hari. Kontak person 085732765238. Email yaitu rednorevan99gmail.com dan awal didirikan pada tahun 1982. Kemudian cara menjalankan ide bisnis UMKM. Yang pertama riset pasar yaitu kenali kebutuhan pelanggan dan pesaing. 2. Rencana bisnis yaitu buat rencana yang jelas. 3. Modal yaitu siapkan sumber modal. 4. Lokasi yaitu pilih tempat strategis. 5. Izin usaha yaitu urus izin yang diperlukan. 6. Pengadaan barang yaitu cari supplier yang baik. 7. Pemasaran yaitu gunakan media sosial dan strategi lokal. 8. Pelayanan yaitu berikan pelayanan yang baik. 9. Evaluasi yaitu tinjau kinerja secara berkala. Selanjutnya adalah analisis UMKM dalam bentuk pestel. 1. Politik peraturan mengenai pajak UMKM juga bisa memengaruhi operasional dan profitabilitas toko kelontong. 2. Ekonomi, daya beli masyarakat yang naik turun berdampak pada omset harian toko kelontong di tengah krisis ekonomi. Pembelian barang-barang kebutuhan pokok cenderung stabil. 3. Sosial budaya belanja yang mengedepankan interaksi sosial serta hubungan personal dengan pelanggan setia bisa menjadi nilai tambah bagi toko kelontong. 4. Teknologi. Penggunaan teknologi pembayaran digital e-wallet semakin marak di kalangan UMKM yang memudahkan transaksi dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. 5. Lingkungan lokasi toko kelontong yang ramah lingkungan, misalnya dekat pemukiman, dapat menjadi faktor daya tarik konsumen. 6. Hukum. Kepatuhan terhadap regulasi terkait izin usaha UMKM dan sertifikasi produk sangat penting untuk memastikan operasional toko kelontong berjalan lancar. Selanjutnya adalah identifikasi peluang UMKM. 1. Penyedia kebutuhan harian. Toko kelontong menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, minyak, mie instan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Peluang ini selalu tinggi karena barang-barang tersebut dibutuhkan secara rutin oleh masyarakat. 2. Layanan pesan antar. Layanan pengantaran barang belanja ke rumah pelanggan menjadi peluang besar, terutama di area yang memiliki banyak pekerja atau lansia. 3. Penjualan pulsa dan layanan pembayaran digital. Toko kelontong juga dapat menawarkan pulsa telepon, token listrik, dan layanan pembayaran digital lainnya. 4. Produk UMKM lokal. Selain produk kebutuhan sehari-hari, toko kelontong dapat menjadi tempat penjualan produk-produk UMKM lokal seperti makanan ringan, kerajinan tangan, atau produk kecantikan lokal. 5. Pemasaran online dan media sosial. Mempromosikan produk melalui platform online seperti media sosial atau aplikasi pesan dapat meningkatkan jangkauan pasar. Kemudian, untuk pengembangan ide bisnis UMKM. 1. Diversifikasi produk lokal yaitu jual produk lokal seperti camilan khas daerah, minuman tradisional, atau barang kerajinan tangan untuk menarik pelanggan yang mencari produk unik dan mendukung UMKM. 2. Pemanfaatan teknologi. Platform online yaitu buat website atau daftar di platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak pelanggan yang suka berbelanja online. 3. Pemberian diskon dan loyalty program.
berikan potongan harga pada pembelian grosir atau pembelian dalam jumlah besar untuk menarik pelanggan yang ingin belanja lebih hemat. 4. Menyediakan layanan pembayaran digital. Dengan semakin populernya pembayaran digital, disediakan berbagai opsi pembayaran seperti KRIS, e-wallet GoPay, OVO, Dana, dan pembayaran kartu. 5. Strategi pemasaran yang efektif. Media sosial yaitu manfaatkan media sosial seperti Instagram atau Facebook untuk memperkenalkan produk baru, promosi, atau informasi diskon. 6. Pengelolaan stok yang baik. Melakukan analisis penjualan untuk mengetahui produk yang paling laris dan produk yang jarang terjual. 7. Pelayanan yang ramah dan profesional. Berikan fasilitas tambahan seperti tempat duduk atau area parkir yang memadai untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan. Kemudian adalah analisis SWOT dalam UMKM. Untuk membentuk strategi bisnis kami dengan efektif, kami melakukan analisis SWOT ini. Analisis kami juga mengungkapkan pemilik toko sembako bisa merancang strategi untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang sekaligus mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada. 1. Kelebihan, kebutuhan pokok, dan lokasi strategis. 2. Kelemahan, persaingan ketat, dan modal terbatas. 3. Peluang, inovasi layanan, dan kerjasama dengan komunitas lain. 4. Ancaman persaingan dari retail modern dan regulasi pemerintah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.